Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu jemaah Majlis Tahsin Quran Bersanad Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang kami muliakan, yang kami hormati. Kita senantiasa selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dan semangat untuk tetap bisa hadir belajar Al-Quran pada Majelis Tahsin Quran Bersanad Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini, ya. Untuk itu kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kondisi cuaca seperti ini, ya. Kemarin malah hujan, kita cukup ramai. Hari ini saya lihat tadi ada gerimis-gerimis juga, ya. Kita masih berkesempatan untuk tetap datang ke Masjid Raya ini. Kemudian ucapan salawat, ya, dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, ya, sebagai uswatun hasanah bagi kita seorang mukmin, ya, seorang muslim, ya. Itu ditunjukkan Allah dalam Al-Qur'an pada kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh teladan yang terbaik, ya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, untuk memberikan tambahan sedikit pelajaran kita, ya, secara bertahap, mungkin suatu tambahan pelajaran, mungkin lebih tepatnya mengulang-ulang, ya, pelajaran yang sudah pernah diberikan oleh Buya kita, ya, Dr. Haji Muhammad Raffles. Mungkin sudah berulang-ulang, memang seperti itu. Pembelajaran Al-Quran ini tentu kita berikhtiar bagaimana kita semakin lama semakin baik bacaan Al-Quran kita, ya, semakin baik dalam membaca Al-Quran, ya. Tentu mempelajari Al-Quran tidak cukup hanya sampai hanya membaca secara tekstual saja, ya. Tentu kita berencana juga untuk sampai ke tingkat memahami, ya, memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ya. Kemudian selanjutnya tentu mengamalkan, ya, ayat-ayat Al-Quran, ya.
Jadi orang yang mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, lan tadillu abada, kata Rasulullah, dia tidak akan tersesat ya selama-lamanya ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Untuk hari ini ya, tema pembelajaran kita sebagai dasarnya adalah pada surah Yasin ya. Pada surah Yasin, ayat surah Yasin itu surah yang ke-36 ya, surah Yasin surah yang ke-36 pada ayat yang ke-52. Nah, jadi itu nanti akan kita baca. Jadi kita sampaikan sedikit nanti tentang tema yang kita sampaikan ya. Tema yang kita sampaikan adalah tentang masih berhubungan dengan bacaan targhib ya, ya. Bacaan targhib ya, di dalam Al-Qur'an ya. Terutama sekali pada qiraat Imam Asim riwayat Hafs. Ini selalu kita ulang-ulang dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafs ya. Kita akan membicarakan tentang saktah ya, tentang saktah. Saktah itu adalah termasuk bacaan targhib ya, bacaan yang jarang ya, bacaan yang jarang di dalam Al-Quran ya, bacaan yang jarang di dalam Al-Quran ya, bacaan targhib ya. Kita nanti akan tuntaskan untuk ini, bacaan targhib ini, dan kita juga bukan hanya sekedar memahami teoritisnya, tapi kita juga betul dalam membacanya ya, dalam membaca bacaan saktah ya. Bacaan saktah ya, saktah itu ya secara harfiah bermakna menahan ya, ya, menahan dia, menahan. Yang dimaksud menahan itu adalah menahan ya suara ya, menahan suara ya, sekaligus juga menahan nafas ya, menahan suara sekaligus juga menahan nafas pada suatu kalimat ya, pada suatu kalimat tanpa mengambil nafas baru. Nah, tanpa, tidak lo mencilok nafas dah, tapi tanpa mengambil nafas baru. Jadi kita masih menggunakan cadangan nafas yang tadi, yang kita pakai tadi ketika kita membaca ayat. Jadi pada suatu kalimat kita menahan suara ya, seolah-olah kita berhenti, tapi itu tidak berhenti, tidak wakaf dia ya, tidak berhenti kita di situ ya. Kita masih melanjutkan bacaan setelah tertahan suara kita pada kalimat itu ya. Berapa lamanya kita menahan suara kita di situ? Bukan satu ketekan, satu alif ya. Satu alif itu dua harokat. Jadi kita menahan suara kita di situ ya selama satu alif atau selama dua harokat ya, kurang lebihnya ya. Nah, itu pengertian tentang saktah ya, baik dia pengertian secara harfiah maupun dia pengertian secara istilahnya ya. Jadi di dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafs ini ya, ada beberapa tempat dia bacaan saktah ini ya.
Di dalam qiraat lainnya ya, seperti pada qiraat Imam Nafi' misalnya, itu banyak atau sering bacaan saktah ini ya, sering ya. Tapi di dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafs ini hanya berada pada beberapa tempat. Tempatnya ya, yang pertama pada surah Al-Kahfi ya, pada surah Al-Kahfi pada ayat 1-2. Jadi ya, pada kalimat, kalau kita wakaf di ayat 1 itu pada kalimat iwaja. Iwaja wakaf itu kalau kita wakaf ya. Kemudian kalimat keduanya sambungannya adalah qayyima ya, qayyima. Jadi kalau kita mewasalkan bacaan itu, maka dia menjadi iwaja qayyiman. Nah, gitu, seperti itu ya. Jadi kita menahan suara di situ, tapi tidak memutuskan bacaan seperti kita berwakaf ya. Ya. Tapi ada juga dalam mungkin qari kita membaca Al-Quran, kita berwakaf aja di situ, boleh, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita misalnya berwakaf nah, kita wakaf di situ, kita berhenti ya. Nah, berarti kalau berhenti kan kita ketika kita memulai bacaan baru, kita biasanya mengambil nafas baru ya, boleh ya. Itu satu tempat pada surah Al-Kahfi pada ayat 1-2. Tapi biasanya para qari ya, para pembaca Al-Quran, dia mengamalkan ilmu ya. Dia tetap, kalau mereka membaca Al-Quran itu, dia mensaktahkan pada iwajah itu ya. Itu satu contoh ya. Kemudian yang kedua, pada surah Yasin ya, pada surah Yasin, itu surah yang ke-36 ya, pada ayat ke-52 ya. Ya. Jadi pada kalimat mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Itu contohnya. Jadi dia berhenti, kita berhenti bersuara selama kurang lebih 2 harokat ya, kemudian baru meneruskan pada bacaan itu pada surah Yasin pada ayat yang ke-36 pada surah ke-36 ayat yang ke-52. Kemudian tempat yang ketiga pada surah Al-Qiyamah ya, pada surah Al-Qiyamah ayat ke-27. Al-Qiyamah ini surah ke-75 ya. Jadi surah Al-Qiyamah pada ayat yang ke-27 ya. Itu surah ke-75 pada kalimat waqilaman. Jadi kita berhenti sejenak situ ya. Berhenti bersuara tanpa memutuskan nafas kita. Waqilaman raq. Itu ya, di man-nya itu. Waqilaman raq ya. Kalau kaidah hukum aslinya kita baca apa tuh? Kalau hukum aslinya nun sukun bertemu apa? Bertemu ra. Apa tuh? Idgham bila gunnah. Nah, jadi kalau hukum aslinya kan gitu. Nah, tapi dengan kaidah bacaan saktah itu, dia tidak kita baca seperti membaca idgham bila
idgham bila gunnah ya. Jadi wa qila man raq. Nah, itu pada ayat yang ke-27 ya, pada surah Al-Qiyamah. Kemudian yang posisi tempat yang keempat adalah pada surah Al-Mutaffifin pada ayat ke-14. Al-Mutaffifin itu adalah surah yang ke-83 ya. Pada surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 pada surah 83 pada kalimat kalla bal aran. Nah itu ya, pada kalla bal ya, kalla bal ya. Itu keterangan singkat ya tentang pengertian saktah, kemudian bagaimana cara membacanya. Nah, kemudian akan kita praktekkan pada salah satu contoh bacaan ya, di pada surah Yasin ya. Kita buka surah Yasin ya. Pada surah Yasin ayat yang ke-52 dimulai dari kalimat qalu. Nah, pada kalimat qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun ya. Jadi itu pada surah yang ke-36 ya, surah Yasin pada ayat yang ke-52 ya. Kita ulas juga sedikit tentang bacaan tajwidnya pada ayat itu aja ya. Ayat itu aja. Pertama adalah qaf berbaris di atas diikuti oleh hamzah wasal ya. Itu dibaca satu alif atau dua harakat pada mad tabi'i ya, pada mad tabi'i ya. Jadi selalu seperti itu pada sebuah huruf yang berbaris di atas fathah diikuti oleh hamzah wasal, maka dia dibaca panjang satu alif ya, dua harakat pada mad tabi'i ya. Kemudian lu lam berbaris dhammah atau berbaris di depan diikuti oleh waw sukun ya. Waw sukun juga dibaca panjang satu alif dua harakat pada mad tabi'i ya. Ini perlu kita ulang-ulang juga nih ya, untuk melatih ke istiqomah kita dalam membaca mad ya. Kemudian ya mad ya, itu sering juga disebut dengan baris mad ya. Baris mad, berbaris mad, baris tegak lurus. Kita baca juga satu alif dua harakat pada mad tabi'i ya. Kemudian mad lain itu ya. Nah, kalau kita baca mad lain itu huruf lain ya, bukan mad lain, huruf lain, jadi membacanya namanya lain itu adalah lunak
lembut. Jadi enggak boleh loh. Woi, enggak boleh gitu doh. Itu kaget tuh, kareh tuh, ya gitu kan. Jadi dia ya wailana, boleh. Ya wai, enggak boleh gitu ya. Itu tidak sesuai dengan sifat hurufnya ya. Waw juga adalah huruf lin, ya juga huruf lin ya. Baik. Kemudian lana na juga nun berbaris fathah berbaris di atas diikuti oleh hamzah wasal juga adalah mat tabi'i. Kita baca satu alif dua. Kemudian man ba'a nun sukun diikuti oleh huruf ba. Kita baca berdengung. Apa nama hukumnya tuh? Iqlab. Nah, jadi iqlab itu bermakna merubah. Ya. Itu kita pahami dari dulu. Makna nun itu, nun iqlab itu adalah merubah suara nun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf ba. Kemana kita rubah? Nah, ke mim, ya. Jadi ada juga perbedaan cara membaca tuh, ya. Nah, ini perbedaan cara membaca, ya. Ada ulama tajwid ketika dia menerangkan tentang iqlab itu memang seperti mim. Mim itu tadi kemarin kita sudah sebutkan, mim itu di mana makhraj mim kemarin? Di bibir yang tertutup mim. Enggak boleh apa macam gitu ya. Jadi mim itu adalah makhraj asy-syafatain, dua bibir yang tertutup. Tapi ketika membaca iqlab ada ulama tajwid yang memang seperti itu, mengatupkan bibir itu. Jadi dia membahasa, jadi memang dia katupkan bibirnya. Itu satu. Ini ada ikhtilaf nih, perbedaan cara membaca. Kemudian ada ulama tajwid lagi yang lain mengatakan, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada mendengarkan seorang qari misalnya dari Mesir ya, itu ada dia agak membuka sedikit bibirnya. Nah, jadi dia gitu dah. Agak terbuka sedikit. Nah, tidak salah tuh dah. Mungkinnya yang jadi referensinya adalah, jadi itu ada ikhtilaf di situ ketika membacanya. Tapi dari pemahaman hukum tajwidnya tidak ada berbeda. Semuanya sepakat itu menyebut adalah bacaan iqlab, ya. Tapi ketika membaca nanti ada kita dengar tuh, ya, tidak dia mengatupkan secara sempurna bibirnya, tidak. Memba'asana itu kan mengatupkan, dia dah memba'asana, ada gitu, nah, ya. Nah, ini ikhtilaf dalam ketika melafazkan, ya. Nah, tidak baru ya, tidak baru. Mungkin kalau ada yang mengatakan itu kok baru lo tahu mah takah kok, nah, gitu ya. Jadi boleh keduanya, tapi kita tutup pilih C. Nah, pilih C ya kan. Kalau kita lebih nyaman kita dengan mengatupkan bibir, nah kita katupkan aja, ya. Memba'asana. Nah, tapi kalau kita nyaman pula agak terbuka bibir seketek, boleh. Memba'asana, boleh, gitu ya. Nah, itu tentang iqlab tadi. Kemudian ya, pada dasarnya baik huruf mim maupun huruf ba itu kan huruf bibir ya, asy-syafatain. Tapi untuk mim ada sedikit suaranya di hidung, ya. Jadi kalau kita membaca mim ada sedikit suaranya di hidung itu, ya, khayshumnya.
Jadi kalau kita tutup hidung kita macam mim, apa aja? Bisa, ya kan? Tapi kalau membaca ba itu tidak ada ke hidungnya, tidak ada al khayshumnya. Jadi kalau kita tutup hidung kita ba, bisa ya, tetap bisa ba. Tapi kalau mim ada sedikit ke khayshum. Maka dalam pemahaman, dalam keterangan tentang makharijul huruf, membaca mim itu adalah dengan mengatupkan dua bibir tapi ada khayshumnya di dalamnya itu ya, itu ya. Tapi kalau dia gunnah, setiap dengung tuh tetap ada khayshumnya ke hidungnya ya, agak-agak terasa tuh di hidung tuh. Jadi kalau alun terasa oleh alun betul gunnahnya gitu ya. Baik. Kemudian ba'athana na, kita baca nun berbaris di atas diikuti hamzah wasal pada mad tabi'i ya, mad asli. Kemudian min mar, nun sukun itu dalam hukum nun sukun bertemu mim idgham ma'al gunnah ya, itu masuk idgham dah. Idgham ma'al gunnah. Jadi kalau dia idgham, maka huruf yang pertama tuh hilang bunyinya. Jadi kalau tadi dia kan min mar, nah kalau dia diidghamkan maka huruf pertama tuh hilang bunyinya, yang kedengaran adalah huruf kedua aja, seperti bertasdid ya. Itu adalah idgham ma'al gunnah atau boleh juga idgham bi gunnah ya. Nah, itu kita baca berdengung juga. Ya. Mim, nah itu memang harus kita katupkan bibirnya. Mim mau, mim. Nah, kita baca gunnah agak lebih sedikit pada satu alif ya. Jadi pada qiraat Imam Asim riwayat Hafaz itu minimalnya 1,5 alif kita membaca gunnah ya, untuk ukuran bacaan tilawah menjawab ya. Kemudian ya mar pada ra ya, pada ra sukun yang diapit oleh dua huruf yang sama berbaris di atas. Nah, itu kita baca tafkhim ya, atau kita baca tebal. Kita baca tafkhim atau kita baca tebal. Tafkhim lawannya adalah tarqiq ya. Jadi agak kita tebalkan. Jadi agak kita tebalkan pada ra sukunnya. Mim mar tidak boleh mimar. Ada kawan awak si Mario ambo katanya menyawiknya ya. Jadi kalau kita memanggil kawan, misalnya ada kawan kawan awak Maryam kan, hei Maryam ta'ala nanti ya, hei Maryam gitu aja gitu ya. Tapi ketika membaca Al-Quran kita kaidahnya harus menebalkan pada ra ya. Ra itu pada sifatnya adalah takrir. Takrir itu bergetar. Jadi satu huruf yang bersifat takrir, dia bergetar. Tapi getarnya tuh naklah boleh berlebihan ya. Takalluf. Ada mimar, nak boleh seperti mar, tidak boleh. Ya, mimar tidak ada. Mimar, nak seperti mimar mar ya. Ya, itu qadina itu pada itu kita baca nanti saktah. Mim marqadina haza, itu ya. Itu kita berhenti. Riwayat Hafaz menunjukkan kurang lebih 2 rakaat. Jadi kalau kita cepat-cepat mim marqadina
hadza, itu cepat ya, lebihkan sedikit. Mim marqadina hadza, nah, itu ya. Kemudian ha berbaris mat satu alif dua harakat pada mat tabi'i ya. Kemudian za ya, za. Jadi za enggak boleh dibaca za ya. Za itu sifatnya rakhawah. Jadi rakhawah itu low ya, tidak begitu kuat ya. Jadi jangan dibaca nanti za gitu ya. Jadi hadza ya, hadza ya. Ya, jadi za itu pada sifatnya rakhawah ya. Itu juga mat tabi'i. Kemudian pada ma ya, itu juga pada mat tabi'i. Kemudian wa'a ya, ini kita latih juga supaya tepat ya. Ya. Dar. Nah, itu juga pada ra bertasydid itu kita baca tafkhim ya. Jadi sebelum dia masuk ke ra, jadi ra enggak pula ru ya. Jadi jangan ru ya. Tidak pula ra gitu ya. Jadi dia tafkhim itu di atas baris di atas, di atas baris di atas ya. Kalau ra tapi tidak ru. Jadinya kan ada tuh wa'adar ruh, enggak apa ruh ra ya. Nah, kita latih. Kemudian itu kita tafkhimkan dalam wa'adar ruh ya. Nanti mungkin perlu juga tuh kita bahas tentang ahkamul ra ya, nanti secara lengkap. Jadi ada juga ra itu dia dibaca tafkhim, tarqiq, apa lagi? Ya wajhain ya. Siapa? Ya wajhain itu artinya dua wajah. Dua wajah tuh boleh dia dibaca tafkhim, boleh juga dia dibaca tarqiq. Nah, nanti mungkin saya lihat di dalam rekaman tuh nanti saya share. Lalu cukup orang gaya ke maki ilmu bawa. Tinggal ulang-ulang saja Pak ya. Nah, cukup ya. Jadi ada tafkhim, ada tarqiq dan ada wajhain. Ya, wajhain. Itu kaidah populer dalam ilmu qiraat, wajhain, di dua wajah, dibaca dua wajah. Ya. Misalnya kalau dalam qalun qiraat Imam Nafi' riwayat qalun itu ada menerangkan tentang dua wajah pada mim jamak. Nah, mim jamak. Apa mim jamak tuh? Mim jamak tuh pada kata-kata hum. Kemudian pada kata kum. Nah, ya. Tum. Ya. Nah, itu Imam Qalun membaca dua wajah tuh pada kalimat itu. Pertama adalah sukun mim jamak, dimatikannya mim itu menjadi kum saja, kum ya, walakum fiha misalnya gitu. Nah, kedua wajah keduanya adalah disilahkannya pada mim itu, jadi menjadi dia walakum fiha. Nah, mungkin kita pernah juga mendengar itu, biasanya yang dulu rajin mensosialisasikan bacaan-bacaan qiraat, bermacam qiraat ini adalah Ustadz Muammar ya, ketika banyak kaset-kasetnya dulu ya. Sekarang udah jarang, tapi Bapak Ibu boleh nanti di YouTube mungkin membuka-buka di YouTube, boleh mencari juga itu contoh-contoh bacaan, termasuk nih mim marqadina, bagaimana juga qari-qari lain di Timur Tengah bagaimana dia membaca ya, karena tentu kita merujuk kepada
saudara-saudara kita di tanah Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab ya. Al-Quran menyebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sungguh kami menurunkan Al-Quran itu, kata Allah dalam surah Yusuf, dalam bahasa Arab. Jadi tentu tingkat apanya jadi referensi bagi kita adalah bacaan-bacaan Al-Quran pada qari-qari ya, terutama qari-qari di Timur Tengah ya. Baik, terus wa'adar rah ya, pada pada kita baca halqi ya, pada halqi tenggorokan bagian tengah ya, pada halqi bagian tengah ya. Kemudian ada hamsnya di situ ya, roh ya, ada hamisnya pada wa'adar rahma ma, kita baca juga satu alif pada mat tabi'i. Kemudian wasa ya, ya, sad itu adalah huruf isti'la ya. Jadi sad itu sa terangkat anak lidah ketika kita membacanya ya. Hurufnya khusin dautin qul ya, itu hurufnya khusin dautin qul. Nah itu dalam kalimat itu kha, kemudian hurufnya sad, kemudian dot, kemudian ghain, ta, kemudian qaf, kemudian wa. Nah, terangkum dalam kalimat. Dulu ketika belajar mengajar tajwid memang disuruh menghafal-hafal seperti itu. Mungkin kalau yang belajar di surau dulu ya Pak. Jadi isti'la. Nah, tawasud kalimatnya lin Umar. Bapak itu. Kalau apa? Qalqalah apa dulu? Kalau ada loh, kalau bahasa awaknya baju di toko kali. Jadi kalau dalam dulu tidak ada ditunjukkan baju di toko dalam kalimat Arab ya. Qatbin jaddin. Nah, qatbin jaddin, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi waktu baca ketek-ketek, jadi kalau baca ketek-ketek aku mungkin masih laki ya kepala kau. Padahal kepala kau lacuk tantuk ya Pak. Ini biasa kalau tantuk sekali itu kurang itu. Kalau lagi gaya kau ya lacuk tantuk walau nak boleh. Ya itu. Jadi shad itu termasuk isti'la. Jadi khosin dautin qul ya. Itu kalimatnya. Khosin dautin qul. Kha, sad, dot, ghain, ta, kemudian qaf, kemudian za ya. Wa sadaqal ya, pada ahkamul lam itu tidak dibaca tebal, jangan kalau wa sadaqal amalan katanya tidak ada kaidah itu. Jadi pada lam dibaca dia tarkik pada lam. Yang dibaca tebal itu pada lamul jalalah, pada kalimat Allah ya. Tapi nanti kalau pernah juga ibu-ibu mungkin dengar kaset. Nah, itu dalam qiraat riwayat Waras ada juga lam tuh dia ditebalkannya. Nah, ya. Terang aja mungkin kecil Pak patang dah ada lam gue tambah kok. Kita terang kaset Muammar ngaji kan. Soloh aja ya. Soloh. Nah, itu pada qiraat riwayat Waras. Nah, ini tidak dalam qiraat yang kita baca seperti qiraat Imam Asim riwayat Hafaz ya. Ada dibacanya shalah. Aqimis shalah katanya gitu ya. Jadi tebalkannya lam. Ya, tuh. Sadaqal qal mur ya.
Ra sukun diapit oleh satu huruf berbaris dhammah dan satu huruf berbaris fathah. Itu dibaca juga tebal. Mur ya. Tapi ingat getarnya itu tidak berlebihan. Jadi mur gitu ya. Mursalun, lun agak panjang kita. Mat tabi'i diikuti oleh huruf lain yang disukunkan karena kita wakaf. Itu mat apa namanya itu? Ya, mat arid disukun. Ya, kita baca. Jadi mat arid disukun itu minimal satu alif minimalnya. Ya. Dan boleh lebih. Jadi kalau kita mendengar qori Indonesia jarang tuh yang membaca satu alif. Tapi kalau qori Mesir itu biasa aja dia, ya. Saya sering karena dulu punya koleksi kaset-kaset qori Mesir. Misalnya Mustafa Ismail, dia kadang dia baca satu alif aja. Wa sadaqal mursalun. Gitu aja dah. Enggak panjang dah. Tapi dia kadang diulang lagi dah. Wa sadaqal mursalun. Baca dua kali ya. Jadi itu dia sebetulnya bisa jadi dia ingin mengajarkan kepada para pendengar bacaan Al-Qur'annya bahwa boleh di mad arid disukun itu dibaca satu alif dan boleh juga lebih. Ya, jadi boleh kalau kita ini membantu kita juga yang napas ya, enggak napas pendek dah. Enggak ada napas. Kok napas pendek Pak? Iya, bukan sebentar. Napas seadanya. Napas sepas-pasnya. Ada juga tuh. Enggak napas pendek, enggak ada napas soal pendek dah. Napas cukup lah. Jadi jangan kalau enggak sampai pun panjang, tapi jangan mursalun. Itu enggak sampai dah. Belum ada matnya ya. Jadi dia wa sadaqal mursalun. Nah boleh, udah boleh tuh ya. Itu keterangan kita sedikit tentang ayat yang ke-52 pada surah Yasin. Kita fokuskan tadi pada bacaan targhib tentang saktah ya. Jadi saktah tuh kita berhenti bersuara sejenak, itu menurut riwayat Hafs 2 harokat katanya. 2 harokat kita berhenti, bukan 1 harokat, tapi dua harokat kita berhenti, kemudian tidak mengambil nafas baru, jadi tidak ada mencuri. Jadi cadangan nafas yang pertama tadi itu aja yang kita pakai untuk melanjutkan bacaan itu ya. Jadi kita sudah jam 10 ya. Jadi kita baca sekali itu kita tutup ya, kita baca. Nah, kita baca berganti-ganti. Kita baca, harus kita baca juga, kita tunjukkan juga cara membacanya dan kita tutup ya. Kita tutup, kita lanjutkan dengan belajar berkelompok ya. Kita udah ramai ini datang. Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Boleh kita wakaf situ ya. Kalau agak panjang nafasnya boleh di wa'adar rahman, itu sebelum wa'ataf boleh kalau sanggup senapas kita tarik nafas lagi.
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. Boleh kalau sampai situ. Kita baca sama-sama ya. 1, 2. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ya. Kemudian kita mengulang. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, kita ulang 1, 2. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, kita baca sadaqallah. Sadaqallahul azim.